Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syidaralun, saya Masrul Aidi, pimpinan Dayah Babul Maghfirah di Cet Keeng, Kabupaten Aceh Besar. Kita hidup di zaman modern sekarang ketika manusia sudah menjadi sangat individual dan asik dengan dirinya sendiri, melupakan dan mengabaikan keadaan di sekitarnya. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan sesama manusia, berinteraksi dengan alam yang di sekitarnya. Maka Allah menjadikan silaturahmi sebagai sebuah kewajiban di dalam agama yang akan dipuji atas kebaikan silaturahmi, dan silaturahmi itu dihubungkan langsung dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan kehidupan kita sebagai orang yang menyambung silaturahmi, sebagai orang yang peduli kepada sesama, sebagai orang yang melihat keadaan di sekitarnya dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka, dan dengan rasa yang terbuka, agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Sebagaimana kata Rasulullah dalam satu hadis, innallaha fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut bersedia untuk menolong saudaranya yang lain. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia berharap terjadi pada saudaranya apapun yang ia harapkan untuk terjadi pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayakan semua kepada Allah. Yang mengatur segalanya adalah Allah. Dengan kalimat yang singkat itu, saya menjadi tambah semangat untuk hidup. Saya menjadi kuat dan sampai kapanpun saya tidak melupakan kata-kata saya. Terima kasih kata. Kemudian timbul rasa semangat saya harus bisa bangkit kembali. Diambil oleh Sang Maha Kuasa. Bahwa menyatakan bahwa hidup ini titipan yang harus kita jaga, dan kita harus mempersiapkan diri menuju sehingga nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh yang menitipkan hidup itu. Kehebatan popularitas jangan pernah Anda bangga. Sesungguhnya itu Tuhan ingin mengetahui sejauh mana Anda bertasyakur, bersyukur. Syidaralun, ikuti perbincangan spiritual yang membangkitkan motivasi dan percaya diri Anda dalam program Serambi Spiritual Serambi FM selama Ramadan setiap Senin sampai Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, bekerja sama dengan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam atau KWPSI, hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu mengingat. .2 Serambi FM, Syidaralun. Assalamualaikum, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Senang sekali rasanya seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita akan berbincang selama 1 jam ke depan hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Serambi Spiritual Serambi FM. Dan Syidaralun, pastikan juga untuk Anda bisa bergabung bersama kita, memberikan pertanyaan Anda langsung saja di pagi hari ini ya, dengan tema kita Ramadan Bulan Pembakar Dosa. Kira-kira seperti apa sih mekanisme pembakaran dosanya begitu, atau juga amalan apa yang bisa mungkin Anda lakukan untuk bisa nantinya dosa-dosanya dibakar di bulan Ramadan ini. Dan nantinya Syidaralun, Anda bisa bergabung di 0651 637 172 atau di 0811 68 90 20. Selain itu juga Anda bisa mendengarkan perbincangan ini seperti biasa melalui live streaming di www.serambifm.com atau langsung menyaksikan video streaming kita melalui Facebook Radio Serambi FM. Dan alhamdulillah
pagi hari ini sudah hadir di studio bersama saya Ustadz Masrul Aidi yang merupakan pimpinan Dayah Babul Maghfirah Cot Keung. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa hari ini sudah masuk ke puasa hari 12. 12 tidak terasa sebentar lagi begitu. Lantas amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah bisa membakar dosa? Nah, sebelum kita nantinya membahas lebih detail Ramadan bulan membakar dosa nih Ustadz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sejarah Ramadan ini sebenarnya seperti apa sih begitu sehingga ya sampai sekarang setiap tahun ya kita tetap melaksanakan bulan Ramadan meskipun di masa COVID-19 seperti saat ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Serambi FM yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah berikan umur yang panjang. Kita masih diberikan kehidupan sampai hari yang ke-12 Ramadan 1441 Hijriah ini. Perbincangan dengan judul Ramadan sebagai Ramadan itu sendiri, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Sudah dipraktekkan ibadat ini sejak syariat Islam itu Allah turunkan pada nabi-nabi yang dahulu. Tetapi ada sebuah kondisi yang sangat berbeda antara umat terdahulu dengan kita umat Rasulullah ini. Ketika dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku ini berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu di atas ratusan tahun, bahkan ada yang mencapai 1000 tahun usianya. Maka para sahabat umat-umat Islam generasi awal, mereka seolah-olah mempertanyakan, ya Rasulullah, kalau panjang umur umat yang panjang, bagaimana kita menyaingi ibadah mereka itu dengan usia kita yang pendek? Ya, maka Allah berikanlah puasa Ramadan ini sebagai salah satu kesempatan semacam bulan akselerasi amal bagi umat Islam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kalian telah dinaungi oleh suatu bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah, yang di dalamnya itu terdapat door prize, satu malam yang nilai ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan puasa siang harinya sebagai kewajiban, dan Allah jadikan ibadah di malam harinya itu sebagai tambahan amalan. Barang siapa yang melaksanakan sebuah kebaikan di bulan tersebut dari ibadah-ibadah sunat, Allah berikan ganjaran seperti pahala wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa melaksanakan kewajiban di bulan tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Semacam akselerasi amal. Lalu diberikan door prize yang Lailatul Qadar tadi, sebagaimana dalam surat Al-Qadar dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr khairun min alfi syahrin, yang beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. 1000 bulan ini ya kalau dihitung dalam ukuran tahun ya sekitar 83,3 tahun, 83 tahun 3 bulan. Artinya bila umat Islam memanfaatkan bulan Ramadan dengan standar minimal saja, menjaga sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, tentu di salah satu malam itu mereka mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, menghidupkan sepanjang hanya dengan sholat Isya dan sholat subuh saja. Ada akselerasi amal ini menjadikan kita sepadan dengan umat-umat yang terdahulu. Nah sekarang konteksnya ketika bulan Ramadan itu Allah berikan kepada umat Islam sebagai ruang
amal untuk mengimbangi panjangnya usia-usia umat terdahulu, seharusnya kita manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dengan berbagai alternatif kebaikan yang dapat kita lakukan, tidak terbatas hanya sholat fardu, puasa, tarawih dan lain sebagainya, tapi kita kembali kepada hadis Nabi yang menyatakan kullu ma'rufin sadaqatun, setiap bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah. Nah, maka ma'ruf ini dari bahasa Arab ma'urifa minasyar'i annaha minal khairi, sesuatu yang diketahui dari nilai-nilai syariat bahwa itu adalah kebaikan, termasuk menolong orang lain, memberikan buah pikiran ataupun memberikan nasihat. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Nah, maka ini yang menjadi latar belakang Allah berikan Ramadan ini sebagai pengimbang akselerasi amal umat Islam untuk mengimbangi panjangnya usia umat-umat yang terdahulu. Itu dasarnya. Baik, Masya Allah sekali Ustadz ya. Kalau mungkin kita bersedih tidak bisa, maksudnya usianya tidak bisa begitu panjang untuk melakukan ibadah begitu, usianya mungkin 60, kemudian belum tentu semua ibadah yang kita lakukan juga diterima. Maka dengan adanya Ramadan begini, ada Lailatul Qadar, kita umpamakan saja sempat mendapatkan ibadah walaupun kita nggak tahu itu Lailatul Qadar atau bukan, tiba-tiba terjadi Lailatul Qadar itu 10 kali saat kita beribadah sepanjang hidup dalam Ramadan. Artinya sudah bertambah usia ibadah kita itu 833 tahun. Ditambah dengan usia kita sekarang 60 tahun, hampir 900 tahun usia hidup kita. Cuma itu sayangnya banyak orang memanfaatkan malam Lailatul Qadar justru untuk nonton sinetron. Maka usia nonton sinetronnya itu bertambah menjadi 83 tahun di malam tersebut. Ya, makanya bulan Ramadan ini ya nggak perlu muluk-muluk sebenarnya. Kita penting menjaga sholat Isyanya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Karena sabda Rasulullah, barang siapa yang sholat Isya di dalam jamaah dan sholat di dalam jamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam itu di dalam ibadat. Dan barang siapa yang sholat subuh di dalam jamaah, seolah-olah telah menghidupkan sisa malamnya itu di dalam ibadat. Jadi kalau Isya berjamaah, subuh berjamaah, seolah-olah sepanjang malam itu kita udah beribadah. Nah, tapi tetap itu seolah-olah. Ya, seolah-olah. Sebenarnya karena olah itu sekali saja sudah berbahaya, apalagi ini 2 kali diolah. Ya, itu fadilahnya. Baik, karena kebanyakan yang sekarang itu mengambil istilah-istilah seperti itu kemudian melakukan kebiasaannya dan tidak mengambil yang sebenarnya begitu Ustaz. Seolah-olah mungkin sedikit-sedikit tidur gitu, bukan tidur sedikit tapi sedikit-sedikit tidur. Nah, itu kan yang sebenarnya bahaya begitu. Nah, Ustaz, kalau kita berbicara mengenai Ramadan sebagai bulan pembakar dosa, kira-kira jenis dosa apa yang bisa dibakar? Apakah semua dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan atau dosa sebelum bulan Ramadan juga dihapus? Baik itu dosa besar dan dosa kecil. Ini seperti apa nih penjelasannya? Iya, tentang diksi penggunaan kata Ramadan pembakar dosa. Mungkin kita ambil analogi dulu tentang bagaimana maksiat itu membakar pahala. Ya, jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah oleh kalian kebiasaan iri, karena iri itu memakan kebaikan kalian seperti kayu bakar. Maka terdapat kata-kata membakar kebaikan-kebaikan itu. Maka demikian pula dosa, kalau kebaikan pahala itu bisa dibakar oleh dosa, maka sepatutnya juga berlaku kebalikan, bahwa dosa itu pun bisa dibakar dengan kebaikan. Kita tahu bahwa kita cenderung untuk berbuat dosa. Yang namanya anak Adam ini, kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak keturunan Adam itu berpotensi untuk berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-taibun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang taubat dari kesalahannya. Kalau momentum taubat ini terbuka di sepanjang waktu, tetapi bila terjadi di bulan Ramadan itu luar biasa sekali. Kenapa? Mungkin ibadah kita tidak terlalu giat, tetapi karena momentum waktunya tepat di bulan Ramadan ketika dilipat gandakan pahala. Itu ibarat mobil edisi terbaru sekarang ini sudah pakai bahan bakar Pertamax turbo itu barangkali. Ya, jadi ibadah di bulan Ramadan tersebut itu benar-benar mengakselerasi amalan-amalan kita, sehingga bila ada dosa-dosa itu akan tertutupi oleh timbunan-timbunan pahala ibadat ini. Makanya ada ulama-ulama yang menulis buku, kalaulah kemampuan manusia berbuat dosa hanya menghasilkan gunungan-gunungan dosa, maka Allah Ta'ala akan mengalirkan air bah pengampunan. Jadi tetap saja dosa itu akan terhapus. Dan Ramadan itu momentumnya. Makanya penggunaan kata
Ramadan bulan untuk membakar dosa, itu kebalikan dari bahwa ada dosa-dosa yang bisa menghabiskan pahala kebaikan membakarnya. Baik, dosa-dosa yang bisa menghabiskan pahala. Salah satunya apa saja nih Ustaz? Kalau dari sisi kemaksiatan yang sudah positif dari bahasa hadis Nabi tadi, orang yang hasad, iri hati. Jadi iri hati itu membakar pahala kebaikan kita. Makanya ada orang yang beribadat, ibadat tinggi sekali, tapi karena tidak bisa menjaga perasaan batinnya iri kepada orang lain pada persoalan-persoalan yang tidak diizinkan oleh agama tentang duniawi, karena sendalnya lebih bagus, penampilannya lebih bagus, kendaraannya lebih bagus. Sebab dalam agama yang diizinkan untuk iri itu cuma dua, yaitu seorang yang Allah berikan harta, kemudian ia infakkan siang dan malam untuk kebaikan, dan satu orang yang Allah berikan Al-Quran lalu ia amalkan siang dan malam. Hanya itu boleh iri. Kita iri kepada orang kaya yang dermawan supaya kita menjadi lebih dermawan, bukan karena dia kaya, tapi karena kedermawanan. Kita iri kepada orang alim, kita ingin lebih alim dari dia dan lebih bermanfaat ilmu seperti bagaimana bermanfaatnya ilmu dia. Itu yang sudah positifnya dari hadis tidak Nabi. Semua iri bisa mendapatkan pahala begitu saya. Hanya dua itu yang dipengecualikan. Ingin menjadi lebih baik dalam sisi meningkatkan kualitas ibadah begitu. Apalagi mungkin sekarang kan bulan Ramadan katanya harus juga banyak-banyak baca Al-Quran. Mungkin yang lain itu baru 3 juz. Oh nggak bisa nih, ini saya harus 10 juz langsung begitu dalam. Nah itu mungkin bisa begitu Ustaz ya? Bisa ya, karena itulah termasuk salah satu tadi Allah disebutkan oleh Rasulullah, rajulun atahullahu Qur'anan, Allah berikan Quran kepadanya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu ia amalkan. Amalkan itu boleh jadi dia melaksanakan sendiri ibadah-ibadah yang dikehendaki, atau kedua yang lebih baik ya ajarkan Al-Quran. Karena ada hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan diajarkan orang lain Al-Quran itu. Baik, menarik sekali Ustadz. Kita juga akan melanjutkan perbincangan ini, dan tentunya juga kami masih menunggu Anda saudara untuk bisa bergabung di 0651 637172 atau di 0811 689020, dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Waduh, gimana ya? Aku butuh dana buat bayar semesteran kuliahku. Oh, kenapa harus susah? Kamu kan punya emas. Gimana kalau sementara digadaikan saja emas itu, Mbak? Itu loh, Bank Syariah Mandiri solusinya. Gimana caranya ya, Mbak? Gadai aja, Mbak, per 1 juta rupiah. Biaya hanya Rp7.000 per 15 hari. Pembiayaan sampai 250 juta rupiah loh. Jaminan emas nasabah akan tersimpan aman di Syariah Mandiri. Taksiran emas tinggi, berkah sesuai dengan syariah. Oh, begitu ya? Wah, bagus banget. Terima kasih ya, Mbak, atas infonya. Penuhi kebutuhan dana instan Anda dengan Gadai Emas Syariah Mandiri. Lebih murah biayanya, nyaman layanannya, insya Allah lebih berkah. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Syariah Mandiri call center 14040 atau kunjungi cabang Bank Syariah Mandiri di kota Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah datang kepada kita Ramadan, bulan penuh berkah, bulan pengampunan, bulan 1000. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan memperbanyak amal dan menunjukkan hal-hal yang baik dari kita. Saya Sulaiman SI, anggota DPR Aceh, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah dengan jiwa dan hati yang bersih. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini sebagai sarana untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan introspeksi diri agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dan mari kita doakan semoga wabah COVID-19 yang sedang mendera negeri kita ini segera Allah angkat dan Allah jauhkan dari kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir kembali melanda. Puncak hujan masih terjadi sampai 1 bulan ke depan. Hujan lebat picu genangan di mana-mana. Waspadai tumpukan sampah yang beresiko menjadi
Breaking news, wabah virus corona negara. WHO menyatakan darurat kesehatan global. Banjir yang kerap datang, tumpukan sampah yang menyisakan kuman, sampai penyebaran virus baru menjadi ancaman kita semua. Cegah dengan selalu menjaga kebersihan rumah Anda. Gunakan Supersol, karbol wangi dengan natural pine oil, dahsyat bunuh kuman dan bakteri, hilangkan bau, melindungi hingga 24 jam. Baru, Supersol varian sereh dengan sereh oil. Supersol karbol wangi, super solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. MK Alidar, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, beserta seluruh staf dan karyawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik pada tahun ini meskipun kita dalam menghadapi wabah COVID-19 yang menyerang seluruh negeri. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Azharuddin, spesialis ortopedi konsultan spine, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Saudaraku semuanya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. COVID-19 adalah penyakit menular yang bisa disembuhkan. Terbukti di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin, kita bisa menyembuhkan atas izin Allah beberapa pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin. Walaupun bisa disembuhkan, kita tidak boleh menganggap remeh. Menghindari sebab-sebab menyebarnya virus COVID-19 jauh lebih penting. Dengan cara memakai masker, cuci tangan dengan di bawah air mengalir sekitar 20 detik, kemudian jaga jarak minimal 1 atau sampai 2 meter, batasi aktivitas fisik, aktivitas sosial, lakukan semua kegiatan yang bisa dilakukan di rumah seperti belajar di rumah, beribadah di rumah, mengaji di rumah, dan juga bekerja di rumah. Dan keluar rumah perlukan saja. Jaga pola hidup sehat, makan yang teratur, gizi yang berimbang, olahraga yang teratur. Ini semuanya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas kita. Jangan berputus asa, insya Allah dengan doa dan usaha musibah ini akan cepat berlalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambi FM, Banda Aceh 90.2, Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Syederalun. Anda masih bersama kami dalam program Serambi Spiritual Serambi FM. Masih membahas tema kita di pagi hari ini, Ramadan sebagai bulan pembakar dosa. Nah, untuk Anda tadi yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, dan Anda juga masih bisa ya mengikuti talk show kita di pagi hari ini dalam program Serambi Spiritual melalui live Facebook kita di Radio Serambi FM, atau juga bisa bergabung melalui telepon interaktif 0651637172 atau di 0811 689020, dan masih bersama dengan Ustadz Masrul Aidi. Nah, Ustadz, beberapa pertanyaan sudah ada masuk di WhatsApp kita begitu. Ada yang menanyakan dari Pak Aidil di daerah Ketapang. Selamat pagi Ustadz. Ya, selamat pagi. Menarik sekali temanya Ramadan bulan pembakar dosa. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, sebenarnya yang membakar dosa itu apakah puasanya atau memang karena bulannya begitu? Ini seperti apa? Mohon penjelasannya. Ini bagaimana Ustadz? Ada penjelasan dari sebagian ulama bahwa nama Ramadan itu dari kata-kata Ramadah, bahasa Arab yang artinya panas yang membakar. Nah, kenapa disebut demikian? Karena di bulan tersebut
Mungkin di awal-awal sejarah Ramadan dulu terjadi di musim panas, satu dari faktor historisnya. Yang kedua, dari faktor pemahaman syariat, bahwa di bulan tersebut dosa itu dibakar dalam bahasa harfiah tadi, karena kata-kata Ramadan itu membakar. Kenapa disebut membakar? Karena dosa di bulan tersebut terbakar dengan sebab umat Islam dimudahkan untuk beribadat, diperkecil ruang untuk berbuat maksiat, sebab di bulan tersebut tusfadu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu, kecil potensi untuk berbuat maksiat. Itu secara harfiah pemaknaan dari kata-kata Ramadan itu membakar. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, apakah bulan itu yang bakar dosa ataukah puasanya? Ya, jadi dalam hal ini tentu saja rangkaian kedua-duanya, karena Ramadan tidak puasa tidak membakar dosa, puasa bukan di bulan Ramadan juga tidak membakar dosa. Jadi akumulasi dari dua perkara tersebut, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, maka tidak akan terjadi apabila Ramadan tanpa puasa, sebagaimana tidak terjadi pula apabila berpuasa tetapi bukan di bulan Ramadan. Misalnya ada orang-orang yang tanpa sebab di bulan Ramadan ini, tanpa ada uzur, meninggalkan puasa. Padahal bukan musafir, tidak sedang sakit, bukan orang perempuan yang sedang menstruasi ataupun nifas, dan tidak pula sedang menyusui ataupun sedang hamil, dia tinggalkan puasa tanpa uzur. Uzurnya malas, Ustaz. Malas saja, itu alasannya. Itu uzur yang klasik sekali ya. Apa kata para ulama? Kata Rasulullah, satu hari puasa Ramadan yang dia tinggalkan tanpa uzur ini tidak akan tergantikan fadilahnya itu dengan cara diqadha sepanjang tahun ke depannya. Jadi satu tahun itu kan 360 hari. 360 hari kita qadha itu tidak menutupi fadilah dari puasa satu hari bulan Ramadan. Walaupun kalau sekedar menutupi dosa, kita tinggalkan satu hari, qadha satu hari, selesai. Jadi qadha itu tidak berlipat ganda. Tapi yang dimaksudkan di sini tadi fadilah yang terdapat dalam bulan Ramadan. Maka bahkan orang yang ada uzur itu pun masih kalah fadilahnya. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah 184 itu ditegaskan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun kalian sakit, walaupun kalian musafir, tapi kalau kalian mau berpuasa itu lebih bagus kalau kalian mengetahui fadilah-fadilah puasa di bulan Ramadan. Nah, itu yang terjadi. Baik, artinya juga tidak boleh mencari alasan begitu, Ustaz ya. Sebenarnya masih sehat, masih kuat begitu ya, tapi mencari alasan seperti tadi malas. Begini, ada alasan untuk tidak berpuasa, itu karena orangnya musafir dulu dalam perjalanan ketemu puasa, maka boleh tidak berbuka. Yang tidak boleh, dia sedang berpuasa lalu mencari jalan bagaimana supaya boleh berbuka, maka musafirlah ya. Misalnya kalau ukuran musafir itu kan jarak tempuhnya 83 km dalam mazhab Syafi'i. Artinya kalau ke arah timur itu sampai ke Lawung lah. Jadi ada anak muda di Banda Aceh ini, karena nggak tahu bagaimana supaya bisa makan siang, lalu dapat ilmu. Rupanya kalau musafir boleh buka puasa. Jam 11 yang saya saat ditangkap oleh Satpol PP di sana, kenapa nggak puasa? Musafir, Pak, katanya. Ya, ini artinya orang-orang yang mencari alasan untuk bisa berbuka. Jadi bukan musafir menjadi alasan untuk berbuka, tapi dia cari alasan supaya bisa berbuka. Ya, itu berbeda kasusnya. Makanya dalam kasus musafir, apabila ada orang dalam perjalanan ketemu hari Jumat, dia ada uzur untuk tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau hari Jumat dimulai perjalanan, dia tetap wajib sholat Jumat di jalan. Maka demikian pula orang yang dalam perjalanan ketemu puasa Ramadan, malam dia berangkat, siang ketemu puasa, tetap boleh tidak berpuasa. Tapi apabila sedang berpuasa dia berjalan, dia tetap wajib sempurnakan puasanya. Jadi jangan cari-cari alasan. Baik, jangan cari-cari alasan, karena meskipun agama Islam memudahkan jangan kita menambah mudah lagi begitu. Itu sudah overdosis kemudahannya. Nah, Ustadz, ada lagi pertanyaan dari Ibu Nurmi di daerah Olekaring. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah jika kita tidak ikhlas beribadah ini bisa membakar dosa? Karena kebanyakan ya Ustadz begitu, termasuk saya pribadi, kadang-kadang susah sekali membaca Al-Quran. Cukup 1 juz, ya udah, kemudian nanti dengan alasan nanti buka nanti masak untuk bukaan sore. Nah, kemudian juga malas. Akhirnya mau nggak mau kadang-kadang membaca, tapi hatinya nggak ikhlas nih Ustadz. Ini seperti apa? Nah, ini gimana nih Ustadz? Keikhlasan itu dia harus dilatih. Jadi bukan datang secara tiba-tiba, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ikhlas, enggak. Dia ada proses. Maka semakin kita dalami proses itu, keikhlasan akan semakin tinggi. Artinya begini, membaca Al-Quran mungkin berat.
Padahal bacanya tidak berat, tapi karena hari itu adalah ibadat, tiba-tiba datang saja godaan jin, setan itu semuanya menyerbu kita untuk menggoda supaya terjadi terasa Kalau nonton TV 2 jam kuat, nggak ngantuk iya. gitu. Tapi begitu baca Al-Quran itu menjadi obat tidur paling mujarab. Tapi biasakan. Nah, masalahnya karena kita bukan orang punya latar belakang bahasa Arab, membaca yang tidak kita pahami itu membosankan. Nah, makanya saya memprovokasi kawan-kawan yang dulu ada komunitas Odoj namanya One Day One Juice dalam sebuah kegiatan ngaji on street. Jadi saya provokasi, kalau selama ini sudah terbiasa baca Al-Quran 1 hari 1 juz, sekarang kurangi, saya katakan. Kaget mereka. Ya, tanpa harus saya jelaskan makna kurangi itu, sekarang baca setengah juz, tapi sisa waktunya itu dipakai untuk membaca terjemah. Nah, kalau dulu hanya baca tidak paham, sekarang baca mengerti artinya. Nah, bila sudah terbiasa beberapa kali khatam Al-Quran berikut dengan terjemahan, ke depan kurangi lagi, jangan setengah juz, baca 1/4 juz. Tapi yang sisanya dipakai untuk membaca tafsirnya. Karena Al-Quran ini semakin kita pahami, semakin tertarik, semakin menarik, dan semakin indah. Dan semakin nikmat juga. Semakin nikmat. Nah, paling tidak nikmat itu ketika kita baca udah iramanya nggak asik, kemudian tajwidnya nggak benar, yang dibaca kita nggak paham. Nah, itu bukannya berpahala, malah nambah dosa. Itu sama kayak kebiasaan mungkin di sebagian kampung yang tilawah Al-Quran malam itu yang begadang sampai subuh. Bagus sih, tetapi ketika itu dengan menggunakan mikrofon dengan suara yang lantang, yang pertama itu mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. Padahal istirahat mereka itu untuk mempersiapkan pekerjaan yang wajib besoknya. Kemudian yang kedua, yang mengkhawatirkan itu adalah ada bacaan yang tajwidnya itu tidak benar. Padahal baca Al-Quran bertajwid itu adalah kewajiban fardhu ain untuk setiap orang yang baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa makna tartil? Ai mujawwadan, bertajwid. Ada sifatul huruf, makharijul huruf, panjang pendeknya, makhraj, semuanya harus lengkap. Jadi kalau tidak dalam proses belajar kita baca dengan suara lantang demikian, setiap orang yang mendengar bacaan yang salah dia berkewajiban untuk menegur. Nah, enggak ditegur berdosa, mau ditegur kita mau istirahat. Nah, jadi itu menciptakan siklus yang tidak baik. Nah, maka untuk kawan-kawan yang mau ngaji di munazah di masjid, ya silakan, mau hidupkan mic silakan, tapi mic dalam saja, jangan hidupkan mic luar. Karena apalagi yang rumah-rumahnya dekat dengan masjid, ada wanita-wanita hamil ataupun yang baru melahirkan, bayinya masih kecil, ada orang yang sakit, ada orang yang perlu istirahat untuk fokus bekerja besok, terganggu oleh sebab ibadat kita. Maka tidak boleh ibadat kita itu mengganggu orang lain. Jangankan dengan mikrofon begitu, bahkan dulu ketika Rasulullah suatu ketika beliau i'tikaf di masjid, di dalam kelembunya masing-masing, terdengarlah salah seorang sahabat dari dalam kelembunya itu agak sedikit bising, suara mengaduh-ngaduhnya itu saking khusyuknya. Ya, Rasulullah singkapkan tirai beliau, kemudian beliau kata, ingatkan, ala fa inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan. Ketahuilah masing-masing kita ini sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka jangan sebagian kita mengganggu sebagian yang lain. Jadi tetaplah dalam ruang ibadahnya masing-masing. Maka terkait pertanyaan dari Ibu Nurmi tadi ya, untuk supaya kita semangat, baca Al-Quran itu tidak harus dengan baca melihat mushaf, boleh jadi dengan menyimak bacaan dari kan kita punya HP, dari radio, kita ikuti saja ayat-ayat yang sudah kita hafal. Nah, karena cuma kelebihan Al-Quran, mushaf itu melihatnya saja sudah menjadi ibadah. Jadi ada tambahan dengan melihat susunan-susunan hurufnya. Tapi kalau itu terasa barangkali menyita waktu, agak kurang fokus, maka biasakan dengan membaca, mendengarkan apa yang sudah kita hafal. Nah, kemudian kita baca terjemahannya. Kan tidak harus bahasa Arab. Sekarang ada tafsir-tafsir bahasa Indonesia, ada Al-Misbah itu karangan Profesor Quraisy Shihab, kemudian ada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka dan lain sebagainya. Sangat menarik itu sebenarnya. Baik, nah lantas gimana nih Ustadz? Nggak ikhlas, apakah bisa menghapus dosa begitu? Inginnya dosanya dihapus, tapi aduh, ada sepertinya mungkin maraton yang harus dilakukan, ada masak yang harus dilakukan begitu, atau kebutuhan resep-resep kue begitu Ustadz menjelang kalau melihat membaca dari ayat Al-Quran, innama umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin, perintah beribadah itu ikhlas karena Allah. Jadi kalau tidak ikhlas karena Allah, yang jelas dulu pahalanya tidak dapat. Jadi kalau tidak dapat pahala, lalu bagaimana kita akan membakar dosa ini? Nah, tapi setidak-tidaknya kita sudah berada di rel yang benar sampai nanti tiba pada hal-hal yang kita harapkan itu terjadi keikhlasan.
saat kalian membaca Al-Quran itu menangislah. Kalau kalian tidak bisa menangis, usahakan untuk bisa menangis, paksakan supaya bisa menangis. Ya, karena tidak tiba-tiba kita langsung sampai pada derajat ikhlas. Jadi biasakan, jadikan sebuah habit, kebiasaan kita. Insya Allah nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi jangan mengalah karena hanya muncul rasa bosan. Kalau jin saja sangat semangat, kenapa kita mengalah? Baik. Penting begitu Ustaz ya. Tapi yang paling penting juga jangan sampai nantinya membenci. Iya, itu yang tidak boleh. Makanya Imam Al-Ghazali beliau itu sampai menganjurkan sahabat dan murid-murid beliau itu beralih sekali-kali itu ke ritual simak namanya. Simak itu sebenarnya baca Al-Quran juga ada simaknya, tapi ini mendengarkan syair-syair yang kira-kira mudah untuk dicerna. Karena bahasa Al-Quran itu sastranya tinggi sekali. Walaupun orang Arab belum tentu mereka paham makna dari Al-Quran. Jadi ketika mereka tidak paham nanti timbul kebosanan, maka beralih dengar hal-hal yang lain yang mudah untuk mencernanya. Baik, nah ada pertanyaan terakhir nih Ustadz dari Syederalun dari Pak Said di daerah Lamsayun, begitu. Pak Said, selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau misalnya bulan Ramadan bisa membakar dosa, lantas bagaimana di luar bulan Ramadan? Apakah bisa juga membakar dosa? Ibadah-ibadah apa yang harus kita lakukan sehingga bisa membakar dosa kita? Mengingat manusia itu banyak sekali dosa, hampir setiap hari berbuat dosa setiap detik. Ustadz, mohon penjelasan. Gimana nih Ustadz? Dosa itu bisa dibakar kapanpun selama ada api untuk membakarnya. Dalam hal ini api yang paling mustajabah, yang paling mujarab untuk membakar dosa itu adalah taubat. Ya, karena ibadat setinggi apapun bila tidak diawali dari taubat, artinya dosa yang dahulu itu tetap ada mengikuti. Karena ada dosa-dosa yang hanya diampuni oleh Allah Ta'ala dengan taubat nasuha. Nah, nanti ada dosa-dosa kemaksiatan yang dosanya itu tertutupi dengan fadilah ibadat. Tapi kalau sudah kategori dosa besar itu tidak tertutupi oleh fadilah ibadat, dia harus dimulai dengan taubat lebih dahulu. Maka termasuk di bulan Ramadan ini, sehebat apapun fadilah Ramadan, ada dosa yang kalau kita tidak awali dari taubat tetap tidak akan terbakar. Termasuk salah satunya orang yang durhaka pada orang tua, termasuk diantaranya orang yang berbohong. Itu kan kategori dosa besar. Apalagi sampai pada kategori dosa-dosa yang membinasakan iman. As-sama'ul mubiqat, ada mempersekutukan Allah Ta'ala, kemudian durhaka pada orang tua, berbuat zina, minum arak, makan harta anak yatim, lari dari perang dan lain sebagainya. Itu tetap harus diawali dengan taubat. Cuma kelebihan Ramadan adalah akselerasi dari pahala ibadatnya itu tinggi sekali. Jadi ibaratnya kalau di bulan yang lain seperti kita membakar kayu yang basah. Nah, tapi di bulan Ramadan ini bandingannya seperti orang yang membakar kayu yang sudah kering. Jadi cepat prosesnya. Nah, makanya momentumnya tepat sekali di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah kita lakukan. Itu bandingannya. Begitu, sudah dijawab begitu ya Pak Said. Semoga juga kita tetap istiqamah juga dalam beribadah. Dan kita akan melanjutkan perbincangan ini Ustaz, namun kita akan rehat sejenak. Dan untuk Anda Syederalun juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Britana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Ramadan kembali tiba, sebuah bulan yang di dalamnya nafas kita akan jadi tasbih, tidur akan jadi ibadah, doa akan diijabah, dan pahala akan Allah lipat gandakan. Saya, Usama El Madni, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh, mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Semoga dalam suasana sulit karena penyebaran coronavirus ini, Allah berikan kekuatan kita melaksanakan berbagai amaliyah di bulan suci ini. Di bulan mustajabah doa ini, mari kita mohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kita jalan keluar dari cobaan ini. Mari kita jalankan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, seraya di waktu bersamaan kita melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan kebijakan physical distancing, jaga jarak, dan stay at home di rumah saja bila tidak ada keperluan penting dan mendesak sebagai solusi dalam menyikapi coronavirus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segenap urusan kita dan melapangkan kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandiri Syariah Mobile. Fiturnya lengkap, mudah bertransaksi, berbagi, dan beribadah. Antara lain untuk transfer, pembayaran seperti listrik, sekolah, tiket, asuransi, internet, zakat infak, wakaf, BPJS, haji, dan umrah. Untuk pembelian seperti pulsa, paket data, token listrik, top up e-money, top up GoPay, dan top up OVO. Juga melayani QR Pay, cek jadwal sholat, cek lokasi masjid terdekat, serta cek arah kiblat. Pakai Mandiri Syariah Mobile, semua lebih mudah dan hidup. Insya Allah berkah untuk. Hubungi Mandiri Syariah di call center 14040 atau kunjungi cabang Mandiri Syariah terdekat kota Aceh. Laporan berita Serami FM. 90,2 Serambi FM Syederon, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kini kita masuk di segmen akhir dalam program Serambi Spiritual Serambi FM, dan masih membahas tema kita, Ramadan sebagai bulan pembakar dosa. Dan program ini Syederon atas kerjasama dengan KWPSI, Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam, dan juga masih bersama dengan Ustadz Masrul Aidi yang merupakan pimpinan Dayah Babul Maghfirah Jod Keeng. Dan Ustadz tadi sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Aidil, Pak Said, dan juga Bu Nurmi yang semoga juga bisa menjawab begitu ya. Mengingat waktu kita juga sangat singkat lagi, sebenarnya apa saja sih Ustadz yang harus kita lakukan lagi, ataupun ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan sehingga dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini bisa dibakar, dan Idul Fitri kita juga bisa kembali suci begitu, seperti kertas putih kembali. Seperti apa yang harus dilakukan? Orientasi yang paling penting dalam ibadat itu bukan tentang bagaimana meningkatkan ibadat, tapi yang paling penting adalah bagaimana meninggalkan atau minimal mengurangi kadar maksiat. Nah, sekarang orang terlalu fokus pada ibadat sampai diabaikan bahwa kemaksiatan itu terus berjalan. Maksiat tetap, ibadah tetap. Begitu. Jadi enggak imbang, karena maksiat itu lebih parah dibandingkan kemampuan kita untuk beribadat. Jadi kurangi dulu kadar-kadar maksiat, pertama. Yang kedua, ketika ada yang wajib dan ada yang sunat, prioritaskan yang wajib-wajib dulu. Yang sunat itu bisa menyusul belakangan, karena kecenderungannya sejak dari dulu begitu datang bulan Ramadan, ada satu waktu sholat wajib itu yang hilang sebutannya dari peredaran, sholat Isya. Orang nggak pernah lagi sebut sholat Isya, orientasinya selalu tarawih. Jadi kalau ketemu siang-siang begini, pertanyaan nanti malam tarawih di mana? Nggak pernah tanya Isya di mana. Buka puasa ketemu, kenapa buru-buru tarawih? Nggak pernah dijawab alasannya karena sholat Isya. Padahal tarawih itu nggak ada tarawih sama sekali, nggak berdosa. Tapi sholat Isya ini prioritas. Jadi jangan sampai gara-gara sebutan tarawih nanti orang tidak berani datang sholat Isya ke masjid karena takut ada lanjutan tarawih. Maka
hilangkan sebutan tarawih itu. Ayo kita ajak kawan-kawan kita, ayo kita sholat isya ke masjid, ayo kita sholat isya ke masjid. Tapi kalau kita ajak, ayo kita sholat tarawih ke masjid, orientasinya itu 8 rakaat, 23 rakaat, lama banget. Ditambah lagi isyanya dan ada ceramahnya. Tapi kalau kita sebut, ayo kita sholat isya ke masjid, orang bayangannya sholat isya normal saja, hanya 4 rakaat. Paling-paling nanti kalau ada orang teringat tentang ada ini bulan Ramadan ada tarawih, timbul pertanyaan, ini tarawih gimana? Terserah kamu mau tarawih, silahkan kamu tarawih juga apa-apa, yang penting kita sholat isya ke masjid. Kenapa? Karena tidak tarawih sama sekali kita tidak berdosa. Tapi kalau tidak sholat isya berjamaah, tidak dilakukan berjamaah di masjid, ada sebagian ulama yang katakan itu berdosa. Seperti Imam Hambali yang menyatakan bahwa sholat fardu berjamaah itu hukumnya lah fardu ain. Ya, maka kita jaga yang fardu-fardu ini dulu, yang sunat bisa menyusul. Kemudian yang ketiga, tentang ibadah-ibadah sunat. Ramadan itu tidak ingin mengubah personalitas kita. Siapapun yang sudah terbiasa melakukan satu jenis kebaikan di bulan yang lain, tinggal lanjutkan. Tidak harus berubah bahwa dulunya seorang pekerja yang giat tinggalkan pekerjaan untuk i'tikaf di masjid. Karena yang namanya i'tikaf sehebat apapun belum ada seorang ulama yang katakan wajib. Tapi mencari nafkah itu ada sebagian besarnya itu wajib, karena wajib menafkahi keluarga, istri, anak, termasuk diri sendiri. Maka jangan dengan alasan mau mencari pahala i'tikaf yang sunat lalu kita tinggalkan pekerjaan, kita cuti dari kantor, kita tutup toko, itu juga menjadi salah. Walaupun mungkin secara prinsip kita sudah lebih punya rezeki lebih dari sekedar kebutuhan, tapi bukankah di tempat usaha kita itu ada orang lain yang menumpang untuk mencari nafkah? Saat kita tutup usaha, maka orang-orang yang menumpang tersebut pun tidak punya pintu rezeki lagi. Maka ada pemahaman yang keliru selama ini. Seolah-olah datang Ramadan tutup tempat usaha, minta sebelah bulan untuk baju sebulan. Itu salah, sangat salah. Itu bagi orang yang pengusaha, Ustaz. Bagaimana pekerja harian begitu? Nah, kalau pengusaha ini berhenti kan pekerja hariannya nggak bisa lagi bekerja karena tempat usahanya tutup. Nah, makanya kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang kaya, super kaya, sangat kaya di bulan Ramadan tetap berusaha, jangan kita cemooh seolah-olah nggak pernah merasa cukup. Bukan, dia bukan lagi bekerja untuk dirinya, dia sedang memfasilitasi orang-orang yang bekerja di tempat perusahaannya untuk mencari nafkah. Maka lanjutkan kebaikan kita. Yang sudah terbiasa bersedekah lanjutkan, yang sudah terbiasa bantu orang lain silahkan lanjutkan, yang sudah terbiasa jadi guru ngajar lanjutkan. Hanya ditambah intensitasnya. Nah, termasuk salah satunya baca Al-Quran. Kalau dulu jarang dibaca, sekarang sering dibaca kapanpun ada kesempatan. Kalau kira-kira agak terbebani dengan berwudu setiap saat pegang mushaf, boleh nanti baca di HP karena itu tidak mensyaratkan suci dari hadis kecil. Kalau nanti umpamanya membaca itu terasa agak sedikit melihat, ada banyak peluang bagi kita melakukan kebaikan. Baik, ada banyak hal yang bisa dilakukan, tapi yang paling penting yang wajib harus didahulukan. Jangan nanti baca Al-Quran, maaf, tapi sholat zuhurnya, aduh nanti bentar lagi nih, tinggal 2 juz lagi begitu. Kemudian waktunya udah hampir jam 3 yang begitu. Paling dramatis itu kan yang begadang sepanjang malam untuk ngaji tilawah Al-Quran, begitu sahur berhenti, subuh lewat. Ini juga lebih parah lagi. Baik, ditambah lagi sholat zuhurnya begitu Ustaz ya. Baik, nah mengingat waktu kita juga sudah habis Ustaz, sebagai closing statement singkat saja apa yang ingin Ustaz sampaikan terkait tema kita hari ini, Ramadan sebagai bulan pembakar dosa. Silakan. Ya, Syederalun, para pendengar Radio Serambi FM yang dirahmati Allah, kita sudah berada di hari yang ke-12 Ramadan, tersisa sekitar maksimal 18 hari lagi Ramadan ini, dan kita tidak tahu apakah di bulan Ramadan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup menikmati suasananya. Maka mari kita jadikan Ramadan ini, kita rebut kesempatan semaksimal mungkin melakukan kebaikan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, membantu hamba-hamba Allah. Istimewanya lagi dalam kondisi wabah COVID-19 yang sedang berkembang ini, banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan dan uluran tangan. Marilah kalau ada kelebihan rezeki kita berbagi, karena kalau puasa Ramadan 30 hari hanya dapat 30 hari, rasanya kita masih rugi. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ia dapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya sama sekali. Ya, tapi itu juga masih digugat oleh sahabat. Tapi ya Rasulullah, tidak semua kami sanggup melakukannya. Nabi berikan ruang, tidak harus dengan hal-hal yang mahal, cukup dengan 1 butir kurma atau minimal 1 teguk air putih. Maka hal-hal kebaikan sekecil apapun yang mampu kita lakukanlah di bulan Ramadan ini untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin kurang sedikit baju hari raya, demi membantu saudara lain lebih besar fadilah, karena tidak sempurna keimanan salah seorang kalian yang tidur di waktu malam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya itu dalam keadaan lapar. Mari kita peduli kepada tetangga sekitar, karena hak-hak bertetangga itu pun sangat penting dalam Islam, sampai Rasulullah
bahwa seolah-olah tetangga itu akan mendapatkan warisan kalau kita meninggal. Jadi dengan hal-hal demikian yang sederhana yang dapat kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang rahmatan lil alamin, insya Allah. Baik, terima kasih. Hadir di hari ini sudah banyak memberikan inspirasi juga dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Syederalun kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Syederalun itu dia tadi sebagai closing statement yang sudah disampaikan. Terus menjadi pribadi yang memperbaiki diri lagi, kemudian juga terus meningkatkan ibadah, dan tidak hanya meningkatkan ibadah tapi juga meninggalkan yang namanya dosa atau juga maksiat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung. Ada Pak Aidil, Pak Said, dan juga Bu Nurmi yang sudah bergabung hari ini. Dan pastikan Anda juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena kita akan kembali ke program Serambi Expose.